Baik, nama saya Gus Sabtowoluyo. Saya salah satu anggota Pokdakan Bina Mirasa, Desa Luwung, Kementerian Rakit, Kabupaten Banjarnegara. Awalnya adalah kerisauan dari kami berkenaan dengan hasil produksi ikan di desa ini yang sangat melimpah, terutama ikan mujair. Namun pada waktu panen itu harganya sangat rendah, sehingga kami berinovasi untuk membuat bagaimana caranya agar ikan itu harganya bisa naik di tingkat petani. Di samping itu juga ibu-ibu di sini banyak yang perlu untuk mendapatkan hasil tambahan, tidak hanya dari suami-suami mereka, tapi mereka sendiri juga punya penghasilan yang walaupun tidak banyak, tapi bisa membantu untuk kehidupan rumah tangganya. Awalnya adalah seperti itu. Makanya kami di sini membentuk suatu kelompok namanya Poklaksar Bina Mirasa. Seperti itu. Seperti tadi saya jelaskan bahwa di sini itu ikan sangat melimpah, terutama ikan-ikan air tawar, ikan mujair, ikan emas, ikan melem, dan lain sebagainya. Padahal di sini butuh sekali pemasaran. Sementara pemasaran di sini itu tergantung dengan penjualan atau para tengkulak yang datang ke sini ataupun kita membawa ke pasar. Namun di pasar ternyata karena di sini hasilnya banyak, jadi harganya sangat rendah di tingkat petani. Oleh sebab itu maka kami berpikiran bagaimana caranya agar ikan itu harganya lebih naik atau lebih tinggi dibandingkan dengan yang selama ini sudah ada di tingkat petani. Kenapa saya namakan baby fish? Karena ini masih kecil, namanya baby fish, namanya baby fish anak ikan. Jadi ukurannya masih kalau dalam ukuran itu 9-12 atau sebesaran ibu jari. Kenapa saya berusaha itu? Karena di sini ikan seperti itu banyak sekali dan di sini sangat melimpah. Juga karena ikan seperti itu kalau kita produksi dalam jumlah banyak pun kita tidak kesulitan untuk mengambil barangnya. Di samping itu juga kelebihannya kalau digoreng itu tidak memakan waktu yang lama sehingga ikan itu dapat crispy, tidak sampai dengan 3 penggorengan, hanya dengan 2 penggorengan. Awalnya kita pilih dulu jenis ikannya, mau kita spek ikan melem, ikan mujair atau ikan mas. Karena di sini kami ada 3 varian dari ikan mujair, ikan melem, dan ikan mas. Kalau ikan mujair kita pilih dengan ukuran yang sama, yaitu sekitar 1 jari jempol. Lalu kita sanitasi seperti ibu-ibu di belakang saya itu. Kita sanitasi, kita buang kotorannya, kita belah jadi 2 tapi tidak sampai lepas. Jadi masih nyambung, kita buka. Setelah itu kita bersihkan. Setelah dibersihkan lalu kita ke tahap kedua, yaitu pencampuran dengan tepung. Di situ tepungnya pun sudah kita bumbui dengan bumbu yang ada di alam kita karena kami tidak memakai bumbu buatan pabrik. Terus setelah ditepungi, lalu ke proses ketiga, yaitu penggorengan pertama. Setelah digoreng pertama, lalu kita diamkan selama 1 malam. Setelah 1 malam, paginya sekitar 12 jam dari penggorengan, kita goreng kedua kalinya biar tidak, kalau bahasa itu ayem. Setelah itu, setelah kita goreng yang kedua, kita tiriskan. Setelah dingin baru kita spinner, kita buang minyaknya biar tahan lama. Kalau tidak kita spinner tahan hanya 2 bulan, tapi kalau kita spinner tahan sampai 6 bulan. Setelah kita spinner kita buang minyaknya, lalu tahap selanjutnya yaitu packing. Kita gunakan sealer yang itu kemasannya menggunakan plastik. Pak, terima kasih Pak Agus, saya akan mencoba hasilnya panjenengan. Luar biasa Pak Agus, enaknya luar biasa ya. Terima kasih. Iya. Kalau saya ingin tahu Pak, ini keunggulannya apa Pak? Bumbunya apa ya? Rasanya kan enak sekali. Memang bumbu ini kami buat sendiri Pak, dari hasil tanaman kami di belakang. Ada rempah-rempah, di sana ada kunyit, ada jahe, ada ketumbar. Karena kami tidak berani memakai pabrikan Pak, karena nanti takutnya kalau ada dari dinas kesehatan kami tidak bisa menerangkan isi dari kandungan BBS itu apa saja. Terus rasanya gurih karena ini langsung digoreng tanpa dijemur dulu ataupun tanpa direbus dulu, jadi rasanya masih rasa ikan.
Terus spesifiknya kecil, jadi masih kriuk, masih bisa dikonsumsi oleh dari anak-anak sampai dengan orang tua. Apa bisa menyerap tenaga kerja untuk di wilayah Panjenengan di sini? Ya. Memang harapan dari kelompok kami adalah bagaimana caranya biar ibu-ibu di sekitar sini, terutama di wilayah Desa Lubung itu, bisa untuk ikut bekerja di sini. Karena memang di sini mencari pekerjaan itu susah, apalagi di desa. Di sini ibu-ibu membutuhkan sekali tambahan biaya untuk kebutuhan hidup di lingkungannya, untuk kebutuhan sehari-hari. Tidak hanya mengandalkan dari bapaknya saja, tapi kalau di sini ibu-ibunya bisa ikut menghasilkan walaupun tidak besar, tapi sudah membantu untuk kehidupan di rumah tangganya masing-masing. Nanti harapan dari kelompok kami adalah meningkatkan taraf hidup di kalangan masyarakat desa. Karena terus terang di desa mencari pekerjaan itu sulit sekali. Dengan adanya kelompok ini membuat produk baby fish, kami harapkan adalah semua anggota yang ada di lingkungan sini, terutama ibu-ibu itu mempunyai penghasilan tambahan untuk membantu para suami mereka yang bekerja di petani. Misalnya kepada pemerintah, mungkin karena kami di sini masih sangat memerlukan banyak sekali sentuhan-sentuhan inovasi, baik itu berupa rumah produksi ataupun alat-alat yang kami gunakan, karena sementara ini alat-alatnya masih tradisional, belum modern. Jadi kami minta sentuhan-sentuhan itu datang dari silakan dari manapun, kami butuh itu untuk menambah jumlah kapasitas produksi kami, Pak.